anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di antara beribu-ribu kata hanya satu yang bersenja, tiada tara dan tiada dua, senantiasa bersanjung agung kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita melalui handphone keislaman dengan baterai keimanan serta pesannya Al-Quran. Kepada siapa hadirin? Tentu kepada habibina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau yang telah membawakan kita dari zamannya Siti Khadijah menuju zamannya kepemimpinan ibu-ibu Khafifah, dari zamannya orang-orang naik onta menuju zamannya orang-orang naik inobah. Alhamdulillah. Hadirin yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini bukan berarti tidak ada kursi atau hanya untuk memamerkan diri saya yang tampan ini, tentu tidak hadirin. Akan tetapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sarahan Islami yang saya beri judul Gerakan Halal sebagai Gaya Hidup. Jadi gini wanita, salah satu aspek yang sangat penting dalam syariat agama Islam yakni adalah perkara halal dan perkara yang haram, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan dan sangat menegaskan bagi kita seorang mukmin untuk benar-benar memperhatikan perkara halal dan haram ini. Di antaranya adalah memperhatikan kehalalan makanan dan minuman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang amat nyata bagi dirimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Dari ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, agar senantiasa untuk memperhatikan makanan kita. Apa yang kita makan sehari-hari, apa yang kita minum sehari-hari, tentu perlu kita perhatikan halalan wa thayyiban atau tidak. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dengan mengaitkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa hadirin? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kebaikan, selalu mengajak kepada ketaatan, tetapi setan tidak hadirin. Selalu mengajak kepada kerusakan, kemungkaran, kesesatan, dan akhirnya menimbulkan kemurkaan. Dan termasuk juga dalam perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal. Tentu setan akan senantiasa menggoda hati manusia, meraih hati manusia, menggoda keimanan manusia untuk memakan makanan yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sebagai ibrah diceritakan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pernah digoda oleh setan dan akhirnya terbuang dari surga. Gara-gara apa hadirin? Gara-gara pasal makanan dirayu oleh setan untuk mendekati pohon kulde dan akhirnya memetiknya, memakannya, dan akhirnya juga menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kehalalan makanan dapat kita lihat dari dua aspek. Yang pertama aspek zatnya, yang kedua aspek sifatnya. Yang pertama aspek zatnya, yaitu memang makanan tersebut halal, dibenarkan oleh syariat Islam, tidak mengandung unsur yang menjijikkan dan mengandung unsur najis. Yang kedua hadirin,
yakni sifatnya. Makanan yang halal dapat kita lihat dari segi cara kita mendapatkannya. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Dengan apa kita mendapatkannya? Jikalau makanan yang kita dapatkan dibeli dengan cara uang yang haram, didapatkan dengan cara hasil korupsi, menipu dan menzalimi rakyat-rakyat yang banyak, tentu itu akan menjadi haram sifatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa kita perlu memperhatikan kehalalan makanan kita agar kita tidak memakan makanan yang haram? Adapun resikonya kalau kita memakan makanan yang haram ada 3. Yang pertama, akan murka Allah Subhanahu wa taala. Akan dimasukkannya kita ke dalam neraka kalau Allah murka. Karena apa? Kalau kita memakan makanan yang haram, berarti kita telah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Kenapa, hadirin? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan dikabulkan doa seorang hamba jikalau ia memakan hasil haram, pekerjaan yang haram, memakai pakaian yang haram. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadirin, sebagai makanan tentu akan memberikan dampak yang besar bagi kita. Jikalau kita memakan makanan yang haram, tidak halal, seperti bangkai, darah, daging babi dan sejenis-sejenisnya yang diharamkan secara syariat Islam dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu akan berpengaruh penting bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, hadirin, pentingnya gaya hidup halal ini perlu kita terapkan dalam hidup kita. Kenapa? Agar kita tidak tergelincir ke dalam lembah kenistaan, ke dalam kedurhakaan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya penghuni neraka itu terdiri jin dan manusia. Bagaimana dilakukan oleh Bang Haji Roma Irama, sehingga banyak penghuni neraka yang terdiri dari manusia, punya akal tapi tak berpikir, punya mata tapi tak melihat. Semoga kita senantiasa menggunakan akal kita untuk berpikir, menggunakan seluruh anggota badan kita untuk mendapatkan sesuatu yang halal dan mencegah diri kita untuk melakukan sesuatu yang haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Burung irian cendrawasih terbang jauh sampai tinggi. Mungkin cukup sekian sampai di sini. Apabila ada salah mohon dimaafkan dari dalam hati. Wa ridwanu minallahi akbar. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.